Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sahabat Rema dimanapun Anda berada. Hari ini Selasa 25 Maret 2025, Hari Raya Kabar Sukacita. Saudara-saudari sekalian, renungan hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Saudara-saudari sekalian, saya pernah mengenal seorang imam yang begitu baik di mata umat. Dan ia sangat disukai, ia sangat dicintai. Bukan karena khotbahnya yang berapi-api, bukan karena khotbahnya yang lucu-lucu, atau khotbahnya yang sangat menarik. Tidak. Imam ini kalau berkhotbah ya monoton saja. Tetapi imam ini disukai justru karena pelayanannya yang selalu siap sedia. Dia yang selalu memberi tanggapan positif ketika dimintai untuk melayani. Dia tidak pernah menolak. Dia selalu mengiyakan apa yang diminta oleh umat. Tentu sesudah ia melihat jadwal, baru dia katakan iya. Saudara-saudari sekalian, tanggapan yang positif, respon yang positif, ini memberi warta sukacita. Sikap yang baik, sikap tidak berprasangka, tetapi dia yang selalu berpikir positif atau memberi tanggapan yang positif, itu memberi sukacita. Hari ini kita mendengar bagaimana Bunda Maria mendapatkan berita dari malaikat Gabriel. Saudara-saudari sekalian, malaikat Gabriel itu datang memberitahu Bunda Maria bahwa Bunda Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan kemudian apa yang menjadi tanggapan dari Bunda Maria? Mari kita perhatikan bagaimana Bunda Maria menanggapi berita dari Tuhan tadi melalui malaikatnya, malaikat Gabriel. Saudara-saudari sekalian, tahap pertama, Bunda Maria itu ketika mendapat berita bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki, dia kemudian memberi ruang untuk terbuka. Dia terbuka hatinya dengan mengatakan bagaimana mungkin hal itu terjadi. Dengan mengatakan demikian, saudara-saudari, Bunda Maria itu membuka diri, membiarkan ada informasi lanjut. Dan betul, malaikat itu melanjutkan memberi informasi yang lebih lengkap, bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki itu karena Roh Kudus. Maka dalam kitab suci tadi dikatakan dengan sangat jelas, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Saudara-saudari sekalian, dengan sikap terbuka, maka kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Tahap kedua yang dilakukan oleh Bunda Maria adalah mendengarkan. Dia mendengarkan informasi lanjutan. Dia mendengarkan berita yang disampaikan oleh malaikat itu. Dia tidak menolak penjelasan yang lebih lanjut. Dia tidak buru-buru memotong penjelasan dari malaikat itu. Tetapi dia mendengarkan dengan seksama, sehingga dia bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan itu. Dan yang ketiga, tahap berikutnya adalah Bunda Maria setelah mendengarkan dengan seksama, dia menerima dengan lapang dada. Maka dikatakan dalam bacaan tadi, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudari sekalian, maka dengan demikian tampak bagi kita bagaimana Bunda Maria sekarang dengan lapang dada menerima warta itu. Apa yang sudah dia terima, sudah dia iakan, dia berkomitmen bekerja sama terus dengan Tuhan, sehingga ia betul-betul menjadi ibu bagi Sang Penebus.
Saudara-saudari sekalian, maka belajar dari Bunda Maria ini kita bisa merenungkan tanggapan yang positif itu memberi sukacita. Sukacita surgawi dan sukacita duniawi. Tuhan bersukacita dan umat manusia bersukacita. Karena pada saat itulah ketika Bunda Maria memberi respon yang positif, tanggapan yang positif atas warta Tuhan melalui malaikat Gabriel, karya keselamatan bagi umat manusia telah dimulai. Saudara-saudari sekalian, marilah kita belajar dalam hidup ini untuk selalu memberi tanggapan, respon yang positif. Lebih-lebih atas tawaran yang baik, atas permintaan yang baik. Mari kita tanggapi dengan positif. Jangan buru-buru menolak, jangan buru-buru berasumsi, jangan buru-buru berprasangka buruk, tetapi mari kita buka hati kita dengarkan, dan kita iakan dengan penuh komitmen. Semoga Allah memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.